Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair teman-teman. Jawabnya apa? Subahan nur. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Alhamdulillah bil khair. Selamat pagi solih-solihah. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya masih dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Bunda Mai, yaitu solih-solihah. Masih semangat ya teman-teman ya. Meskipun kita saat ini masih mengalami pandemi atau mungkin kita masih belajar dari rumah atau daring, semoga harapan Bunda kalian tetap istiqomah semangat belajarnya, karena kalian sudah memasuki kelas 6 dan itu adalah kelas yang menentukan untuk evaluasi belajar kalian dari kelas 1 sampai ini kelulusannya nanti. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit tentang mata pelajaran fikih, yang mana kemarin Bunda sudah menyampaikan untuk semester ini kita akan belajar 3 bab ya, satu semester ini. Yang pertama itu adalah makanan yang halal dan yang haram, dan minuman yang halal dan haram, dan binatang yang halal dan yang haram. Mari kita simak videonya atau penjelasan dari Bunda, dan kalian juga jangan lupa untuk membuka buku paketnya. Pada bab pertama kita akan belajar tentang makanan yang halal dan yang haram. Mari kita simak peta konsepnya untuk makanan. Manakah makanan yang halal? Yaitu adalah kita akan belajar tentang arti makanan halal, hukum makanan halal, dan macam-macam makanan halal, serta membiasakan mengkonsumsi makanan halal, serta hikmah mengkonsumsi makanan halal. Dan untuk makanan haram, yaitu kita akan belajar tentang arti makanan haram itu yang bagaimana, hukum makanan haram, macam-macam makanan haram, dan menjauhi, yang pastinya ya teman-teman ya, menjauhi makanan haram dan nanti akibatnya apa jika kita mengkonsumsi makanan yang haram. Mari kita belajar lebih lanjut. Kita akan membahas dulu tentang arti makanan yang halal. Yang pertama kita akan mengulas tentang arti makanan yang halal ya. Yang pertama, menurut bahasa makanan, kata makanan itu sendiri berasal dari kata makan ya. Sedangkan dalam bahasa Arab biasa disebut apa? Dengan kata al-ta'am atau al-at'imah. Yang artinya apa teman-teman? Yang artinya makanan. Sedangkan disebut dengan kata makan itu sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatannya. Pastinya kalau kalian semuanya nggak makan nih teman-teman nih, pastinya kuat apa lemes? Yang pastinya lemas. Maka dari itu setiap manusia, setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan yang namanya makanan ya. Oke, kata makanan yang berasal dari kata makan itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dimakan ya teman-teman ya, yang dapat dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan apa? Rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya. Yang pasti kalau kita dalam keadaan lapar atau kita belum mengonsumsi makanan, pasti energi kita pun juga berbeda ketika kita sudah mengonsumsi yang namanya makanan, karena makanan itu sendiri juga sumber dari energi tubuh kita. Sedangkan ya kita lanjut lagi arti tentang makanan menurut istilah ya. Kata berasal dari bahasa Arab membolehkan atau memecahkan, membebaskan ya. Secara terminologi adalah yaitu kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan
diperbolehkan dalam syariah agama Islam. Sedangkan makanan halal berarti jika digabungkan ya. Sedangkan makanan sendiri tadi adalah sumber energi atau sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh tubuh kita. Lah makanan halal itu bagaimana? Yaitu segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi kita mengkonsumsinya pun itu juga harus ada aturannya teman-teman. Jadi nggak asal kita makan. Apa itu makanan yang halal dan apa itu makanan yang haram. Kita pun juga harus mengetahui mana yang makanan halal dan yang haram. Sedangkan yang halal tadi itu selain dikonsumsi oleh kita, itu juga diperbolehkan oleh syariat dalam syariat Islam. Nah, dalam Al-Quran Allah memberikan petunjuk tentang makanan yang halal dan syarat-syarat makanan halal ya. Itu disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah itu sebanyak 109 kali. Sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak berapa kali teman-teman? 27 kali. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang hukum makanan halal. Tadi pengertian ya teman-teman ya. Pengertian makanan halal ya teman-teman. Kira-kira sudah dapat dimengerti belum? Nanti untuk memahami lagi kalian bisa membuka bukunya sambil membaca dan memahami ya teman-teman. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah sebagai manusia, bagi manusia adalah mubah. Mubah itu apa artinya? Boleh. Dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Maka dari itu melihat makna tersebut maka sebenarnya jangkauan halal atau haram adalah sangat luas karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatu termasuk hewan, tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Nah, Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan yang halal, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 ya. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke ciptaan langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah mungkin itu nanti bisa dipelajari lagi ya teman-teman ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan lagi untuk macam-macam makanan yang halal. Ini untuk sambil pengenalan materi dulu kita bahas tentang pengertian menurut bahasa dan istilah makanan yang halal dan hukum makanan yang halal. Oke, mungkin sedikit dari Bunda. Nanti kalau kurang paham mungkin video ini bisa diulang-ulang lagi ya teman-teman ya. Tetap semangat. Tetap jaga sholat 5 waktunya, bantu ayah bunda, dan jangan lupa selalu berdoa menjaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu dari Bunda. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.